daging sapi dan kentang resep masakan rumahan. Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Papi Kelly, resep masakan rumahan. Karena malam ini tidak ada menu pakai nasi, jadi kita makan pakai kentang dan daging sapi. Daging sapi ini kita akan masak dengan tekstur yang sangat lembut agar semua dapat menikmatinya, anak kecil hingga yang memiliki gigi palsu. Oke, langsung saja kita persiapkan dagingnya. Daging sapi yang kita gunakan adalah sebanyak 300 gram. Daging sapi lokal khas luar. Ini paling cocok untuk bahan ditumis. Kita akan iris atau potong daging sapi dengan cara yang benar, yaitu berlawanan dengan arah serat atau arah urat. Ini dia, daging sudah selesai kita potong. Selanjutnya kita akan marinasi dengan 2 sendok makan kecap asin rendah sodium. Jadi kita tidak perlu lagi menambahkan garam ya. Selanjutnya kita tambahkan 1 sendok makan kecap sodium tinggi atau yang kadar normal ya, asinnya. Kita aduk terus hingga merata seperti ini. Seluruh permukaan daging terkena kecap. Nah, diputar, pokoknya harus semuanya itu terkena ya, nggak boleh tidak ada. Nah, kayak begini nih, warnanya akan tetap cerah. Nah, kalau teman-teman ada kecap premium rendah sodium itu lebih gurih dan lebih wangi. Selanjutnya 1 sendok teh gula pasir atau gula putih. Nah, ini dia ya, sudah. Setelah, pokoknya setiap nambahkan bahan aduk. Kemudian 1 sendok teh baking soda yang sudah dicairkan dengan 5 sendok makan air matang. Kemudian diaduk ya, ini dia. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan tepung kanji, bukan tepung jagung ya, tepung kanji dari singkong. Lalu diaduk kembali terus hingga semuanya benar-benar terkena adonan atau bumbu marinasi ini. Setelah ini nanti kita akan diamkan ya, kita akan diamkan. Nah, ini dia sudah, begitu kita masukkan baking soda, si daging sudah mulai mekar. Selanjutnya kita butuh 85 gram udang. Ini udang laut yang kecil-kecil gini aja nih. Ini akan semakin mantep dikombinasiin dengan sapi. Oke, sambil menunggu daging sapi direndam dengan bumbu marinasi, kita akan persiapkan kentang. Kentang di sini sebanyak 150 gram. Nah, ini kentang kita kita potong manjang begini ya, biar lebih cepat matangnya dan waktu makannya enak ya, nggak ribet. Nah, begini aja nih. Oke, ini kentang yang digunakan adalah kentang putih. Kalau teman-teman ada kentang merah, itu rasanya lebih mantap lagi. Nah, ini dia sudah selesai ya. Kita iris-iris, kita potong kecil memanjang. Selanjutnya kita akan rebus kentang dengan api kecil. Sebelum kentang dimasukkan harus lebih dulu dididihkan airnya ya. Oke, selanjutnya sambil menunggu kentangnya matang, kita persiapkan bumbu yang lain. Ini pertama yaitu daun bawang ya. Kita akan iris daun bawang seperti ini. Daun bawangnya kita pakai 2 ruas saja sudah cukup sih. Ini biar semakin wangi. Nah, ini dia ya, sudah selesai. Kita sisihkan dulu di dalam mangkuk. Selanjutnya nanti kita akan mempersiapkan bumbu selanjutnya, yaitu jahe. Jahe ini kita pakai sepanjang 5 cm saja ya. Kita iris atau potong tipis seperti ini. Nah, oke.
Oke, sudah selesai jahenya. Selanjutnya adalah bawang bombay. Bawang bombay ukuran besar kita bagi dua. Kita hanya menggunakan setengah siungnya saja ya. Selanjutnya bawang bombay ini kita iris memanjang seperti ini. Lebih tipis ya, lebih cepat matang. Lalu kembali kita sisihkan ke dalam wadah. Ini dia ya, sudah selesai bawang bombay. Selanjutnya kita geprek dua siung bawang putih. Bawang putih ini kita tidak perlu rajang atau iris lagi. Ini dia ya, sudah selesai. Selanjutnya 1 biji cabai merah besar yang bijinya sudah kita buang. Kemudian kita iris, kita potong kecil-kecil seperti ini ya. Selanjutnya kita sisihkan juga bersama bahan yang tadi. Ini dia ya, sudah selesai. Semuanya sudah ready. Berikutnya kita cek kentangnya, kayaknya sudah matang. Nah, ini dia sudah lembut nih. Sudah matang. Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam air yang dingin. Air yang dingin ini sudah matang ya. Oke, tahap selanjutnya adalah kita panaskan minyak goreng. Kita butuh jangan banyak-banyak ya, hanya 1 sendok makan saja. Oke, setelah panas langsung saja kita masukkan irisan jahe yang tadi. Lalu aduk hingga aroma jahe tercium harum dan permukaannya sedikit layu. Kemudian masukkan bumbu yang lain, cabai, bawang, dan bawang putih. Kemudian aduk seperti ini. Kemudian masukkan daun bawang. Aduk lagi semua sampai harum dan layu. Selanjutnya masukkan daging. Masukkan daging yang sudah kita marinasi tadi. Oke, kita akan tumis daging sapinya sampai permukaan luar daging sapi matang, tapi di dalamnya sih masih mentah ya. Kita harus bolak-balik agar semua permukaan daging ini merata kena wajahnya. Seperti ini, luarnya sudah matang, dalamnya masih mentah. Oke, cakep ya. Nah, selanjutnya kita masukkan airnya. Ini adalah kita hanya butuh 250 ml saja. Kita akan rebus sampai mendidih. Sekarang kita tutup dulu. Lalu sekarang sudah mendidih, kita akan cek rasanya. Nah, ini air sudah mulai sudah mulai berkurang ya. Selanjutnya masukkan udang. Ini udangnya kita akan tumis terus, biarkan sampai nanti airnya kering. Tapi nggak kering sampai benar-benar habis ya. Nah, sekarang kita cek lagi, kita buka tutupnya. Nah, kita cek dulu daging ini sudah matang atau belum ya. Mana dia? Ini dia. Ini sih kelihatannya sudah matang, airnya sudah tinggal sedikit nih. Sudah berkurang. Wangi nih, wangi. Mantep. Nah, ini penampilan dagingnya sih sudah matang nih. Nah, kalau dagingnya sudah matang, selanjutnya kita akan mencoba atau mengecek bagaimana dengan udangnya, apakah sudah matang atau belum. Udang ini lebih cepat matangnya sih. Nah, ini dia ya. Tuh, warnanya sudah berubah jadi orange. Kita aduk biar lebih mantap lagi. Lalu sudah boleh dimatikan apinya. Kemudian selanjutnya masukkan sisa daun bawang yang tadi, yang sebelumnya ya. Lalu aduk agar daun bawangnya ikut mateng ya.
Selanjutnya kita akan sajikan di atas kentang tadi yang sudah kita dinginkan dengan air matang ya. Nah, jadi kita makannya tidak pakai nasi malam ini, tetapi pengganti nasi yaitu kentang. Nah, bisa kentangnya pakai daging sapi dan udang. Ini dia sudah matang, siap disajikan dan nikmati.